Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas strategi bersaing perusahaan dominan. Jadi pada tujuan pembelajaran ini kita menjelaskan konsep strategi bersaing bagi perusahaan dominan yang memutuskan untuk melakukan ekspansi usaha atau perluasan usaha. Jadi pendekatan yang dilakukan itu ada pendekatan statis dan pendekatan dinamis. Jadi sebelumnya itu mungkin teman-teman bertanya, apa itu perusahaan dominan? Jadi perusahaan dominan ini memiliki dua ciri. Yang pertama itu memiliki skala ekonomi besar. Jadi yang dimaksudkan skala ekonomi besar ini adanya sumber daya ya untuk berkembang. Jadi misalnya sumber daya finansial maupun sumber daya non finansial. Non finansial itu misalnya perusahaan memiliki SDM yang mumpuni atau perusahaan memiliki SDM yang lebih besar atau lebih banyak dibandingkan perusahaan lainnya. Jadi kalau sumber daya finansial ini seperti bagaimana permodalan dari perusahaan tersebut, kemudian bisa juga nilai aset ataupun hal-hal lainnya berhubungan dengan pendanaan dari perusahaan tersebut. Sebagai contoh misalnya kita ketahui Gojek atau Grab. Kita ketahui bahwa dua perusahaan ini yang sekarang ini pada bisa dibilang industri transportasi itu bisa dikategorikan sebagai perusahaan yang dominan. Mengapa? Karena kita ketahui bahwa investasi dari kedua perusahaan ini cukuplah besar. Jadi kalau ada yang bilang unicorn, nah kedua perusahaan ini saya rasa ini sudah lebih dari istilah atau ciri-ciri usaha yang unicorn. Kemudian ciri yang kedua itu ada pangsa pasar yang besar. Jadi pangsa pasar yang besar ini bisa dibilang bahwa produk tersebut ini menarik, yang mana diminati oleh pasar yang besar. Jadi hal ini tidak terlepas dari bisa jadi perkembangan dari informasi teknologi. Sebagai contoh misalnya ketika kita melakukan pembayaran secara online atau pembayaran dengan payless. Ini nih contohnya itu misalnya kita melakukan pembayaran dengan OVO, dengan Dana, dengan Tikes mungkin. Jadi untuk di Ambon sendiri ini tipe-tipe pembayaran ini masih belum berkembang, artinya kita masih melakukan pembayaran secara cash. Nah, untuk di daerah-daerah yang sudah maju, misalnya di Pulau Jawa itu penggunaan OVO atau Dana atau Tikes ini merupakan hal yang biasa. Jadi setiap tempat makan, restoran, kemudian setiap toko-toko itu sudah menyediakan mesin untuk penggunaan pembayaran secara bisa dibilang secara cashless. Sebenarnya ini bukan payless, ini saya salah, ini harusnya cashless method. Kemudian apa strateginya? Ini merupakan strategi yang sifatnya itu pendekatannya itu merupakan pendekatan statis, yang mana pendekatan statis ini belum mempertimbangkan variabel waktu. Jadi apa dasar pertimbangannya strategi penurunan harga ini? Yang pertama itu ada leluasa yang cukup longgar dalam merumuskan strategi bisnis. Jadi pada poin pertama ini kita ketahui bahwa keleluasaan ini merupakan sesuatu yang penting dalam hal untuk kita merumuskan atau kita menstrategikan bisnis kita. Kemudian yang kedua itu adanya ancaman peluang pasar dari perusahaan pesaing. Jadi kita ketahui bahwa
eh, mengapa kita harus melakukan penurunan harga? Ini karena perluasan. Salah satunya itu ialah bagaimana pesaing kita merespon reaksi dari pasar. Jikalau kita melihat bahwa perusahaan kita ini sudah perusahaan kita terus disaingi oleh beberapa perusahaan yang mulai berkembang dalam hal ini menyediakan produk yang menarik dan lebih up to date, mungkin salah satu cara yang akan kita lakukan ialah bagaimana kita bisa mengganggu dengan cara menurunkan harga, yang mana akan membuat perusahaan pesaing pun kelabakan untuk menanggapi atau bereaksi terhadap penurunan harga pasar yang sudah kita ciptakan. Dan kemudian yang ketiga itu kemampuan perusahaan baru pada laba. Jadi ini yang harus juga kita perhatikan, bahwa perusahaan-perusahaan baru ini juga muncul, ini menjadi sesuatu yang menghambat perkembangan dari perusahaan dominan, yang mana bisa saja dari perusahaan yang baru atau perusahaan kecil ini dia bisa menangkap atau dia bisa merebut pangsa pasar yang sebelumnya dimiliki oleh perusahaan dominan. Nah, untuk mereaksi atau untuk merespon kejadian tersebut, perlulah perusahaan dominan ini dia melakukan strategi penurunan harga, yang mana ketika dia melakukan penurunan harga, tapi dengan satu syarat, dia memastikan bahwa perusahaan dominan ini harus mendapat untung ketika melakukan penurunan harga. Jangan sampai ketika melakukan penurunan harga ini, perusahaan tidak mengetahui apakah dia mengalami keuntungan atau kerugian. Kalau perusahaan tersebut atau perusahaan dominan tidak mengetahui hal tersebut, inilah merupakan sesuatu yang menjadi kelemahan bagi perusahaan dominan dan menjadi keuntungan untuk pesaingnya, terutama pada perusahaan kecil, karena ia bisa dengan mudah merebut pasar dari perusahaan dominan. Jadi pada gambar berikut ini saya hanya mereview bagaimana di daerah yang berwarna putih ini, jadi antara PE ini merupakan harga, price entry ini merupakan harga dari pasar atau harga yang ditetapkan oleh pendatang baru. Sedangkan ACE ini merupakan rata-rata biaya untuk menciptakan produk untuk perusahaan baru. Ketika harga itu berada kalau harga berada di atas biaya rata-rata ini akan perusahaan akan mengalami kerugian. Perusahaan akan mengalami keuntungan. Tetapi jika harga itu dibawa dari biaya rata-rata, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Jadi pada gambar yang ini menandakan bahwa daerah yang berwarna putih ini merupakan laba yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, kemudian setelah kita membahas tadi mengenai analisis statis yang mana belum mempertimbangkan variabel waktu, nah pada analisis dinamis ini ada 4 hal penting. Yang pertama itu lebih mementingkan atau lebih mempertimbangkan variabel waktu. Kemudian terdapat variabel lain yang juga berpengaruh. Nah, misalnya kapasitas produk yang menganggur. Jadi, apa itu kapasitas produk yang menganggur? Kapasitas produksi yang menganggur itu sebagai contoh misalnya begini. Perusahaan memiliki misalnya katakanlah mesin jahit. Nah, satu mesin jahit itu sehari dia bisa menghasilkan katakanlah 10 pakaian. Misalnya dia itu beroperasi dari katakanlah jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah,
dia sudah bisa menghasilkan katakanlah 10 pakaian. Tetapi jika mesin jahit tersebut rusak, berarti mesin jahit itu tidak bisa menghasilkan pakaian sebesar 10. Jadi kalau mesin jahit itu dia rusak selama katakanlah 2 hari, maka perusahaan kehilangan produksi sebanyak 20 pakaian. Itu. Nah, yang mana ini merupakan hal-hal yang memang menjadi pertimbangan. Jadi kalau kita bisa melihat pasar nih, misalnya kita ketahui bahwa kebutuhan akan produk kita di pasar itu sangatlah banyak diminati orang. Katakanlah pakaian kita sangat diminati orang. Misalnya, taruhlah sebagai tadi, contoh yang tadi, satu pakaian misalnya katakanlah 100.000. Berarti kalau kita punya 20 pakaian yang mana tidak bisa kita berikan atau tidak bisa kita pasok ke pasar, berarti kita kehilangan pendapatan sebesar 2 juta. Nah, hal-hal itu yang harus menjadi pertimbangan dari setiap perusahaan, yang mana ia harus memastikan bahwa kegiatan operasionalnya itu berjalan dengan sempurna dan tidak ada kapasitas produksi yang tidak berjalan atau rusak atau bahkan menganggur, yang mana akan menghambat atau mengurangi pendapatan dari sebuah perusahaan. Kemudian yang ketiga itu kemampuan pesaing untuk meningkatkan jumlah produksi. Nah, jadi ini pun juga memberikan pengaruh bagi perusahaan, karena untuk bersaing itu kita juga harus melihat bagaimana produksi dari pesaing kita, yang mana produksi itu akan masuk ke dalam pasar. Tetapi kalau kita punya produk itu di pasar lebih sedikit daripada pesaing kita, hal ini akan memberikan dampak pada pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan. Sehingga perlu dicermati bahwa kita bisa melihat bahwa pesaing kita ini punya berapa produk sih di pasar, terus berapa sih produk yang bisa mereka pasok ke pasar. Hal inilah yang harus kita cermati dan harus kita analisis supaya kita bisa melakukan reaksi atas tindakan yang telah dilakukan oleh pesaing kita. Kemudian ada juga yang keempat itu merupakan trade-off. Nah, trade-off ini merupakan, bisa dibilang gini, contohnya tuh ketika kita meraih sesuatu, kita akan kehilangan sesuatu. Misalnya ketika kita ingin menciptakan produk premium, berarti produk premium ini kita ketahui bahwa harganya sangatlah mahal. Nah, apa yang kita hilang? Kita akan kehilangan produk yang diminati oleh banyak orang. Bisa dibilang produk yang familiar atau produk yang umum, atau produk yang kelas menengah, yang mana diminati oleh banyak orang. Tapi produk premium ini dengan harga yang mahal, tentunya dapat juga mengcover dari biaya-biaya yang terjadi. Nah, hal-hal tersebutlah yang menjadi contoh dari istilah trade-off. Jadi kita memperoleh sesuatu dengan mengorbankan sesuatu. Jadi memang kita tidak bisa memperoleh dua hal. Dalam artian bisa saja kita bisa memperoleh atau menciptakan produk premium, tetapi yang kita korbankan ialah produk yang masyarakat ke bawah. Kemudian strategi bisnis. Jadi strategi bisnis dari perusahaan dominan ini itu diantaranya itu ialah strategi harga termurah. Nah, jadi harga termurah ini sebagai contoh misalnya penerbangan maskapai. Maskapai harga tiket dari katakanlah Lion Air.
Nah, misalnya Lion Air ini dia menerapkan cost leadership strategi, yang mana dia bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Sebagai contoh misalnya Garuda Indonesia, yang mana untuk menciptakan cost leadership strategi ini, perusahaan harus bisa memiliki atau bisa mengontrol ini value chain, rantai nilai. Bagaimana dia memperoleh pemasok, bagaimana dia melakukan distribusi, dan juga ia bisa dengan jelas mengidentifikasi ini pasarnya itu siapa saja. Kemudian ada juga merger atau akuisisi horizontal. Jadi merger atau akuisisi horizontal ini kita mengakuisisi atau kita melakukan pembelian, atau kita melakukan investasi, atau kita menanamkan modal kita pada perusahaan yang berada di industri yang sama, yang sifatnya itu horizontal. Kemudian jadi tujuannya itu ialah kita mematikan pesaing kita. Misalnya kita ketahui persaingan transportasi online, misalnya ada Grab dan Gojek. Jika Grab itu mengakuisisi Gojek ataupun sebaliknya, maka yang terjadi ialah hanya ada satu pemain di pasar, yaitu Grab atau Gojek, yang mana ia bisa melakukan monopoli. Kemudian ada juga peningkatan total cost. Nah, peningkatan total cost ini yang dilakukan ialah ini dilakukan dengan sengaja oleh perusahaan dominan. Untuk apa? Untuk mengacaukan jika ada pendatang baru yang ingin memasuki pasar. Sebagai contohnya itu, peningkatan total cost ini, misalnya dia memainkan pasar sehingga harga bahan baku itu menjadi naik. Bisa saja dia membeli bahan baku dari semua pemasok, kemudian ia menjual lagi di pasar dengan harga yang sangat tinggi, sehingga untuk perusahaan pesaing yang mana membutuhkan bahan baku yang sama, tentunya harus membeli dengan harga yang sangat tinggi, yang mana ketika harga bahan baku ini naik, ini memberikan pengaruh terhadap harga produksi. Kemudian yang keempat itu adalah mempengaruhi asosiasi buruh untuk peningkatan upah. Ya, kita ketahui bahwa dalam perusahaan-perusahaan besar itu ada istilah serikat pekerja. Jadi serikat pekerja ini ya, mereka ini melindungi atau merupakan suatu kelompok atau organisasi dari buruh untuk bagaimana melindungi dan memastikan bahwa hak-hak dari para buruh ini dapat disanggupi oleh perusahaan. Yang mana ketika buruh meningkatkan upah mereka, tentunya ini akan berpengaruh terhadap biaya tenaga kerja, yang mana akan meningkatkan total cost, atau bahkan jika kita tidak mampu atau perusahaan dominan ini tidak mampu untuk memenuhi apa yang diinginkan, maka akan performance dari pekerja atau buruh ini sangatlah menurun, yang mana akan berdampak pada kualitas produk atau jasa. Kemudian continuous improvement ini dimaksudkan untuk perbaikan secara berkelanjutan. Jadi melakukan perbaikan-perbaikan yang kecil yang mana akan memberikan dampak yang besar di masa yang akan datang. Misalnya kita melakukan continuous improvement pada kualitas pelayanan, atau misalnya pada kualitas produk. Jadi sebagai contoh misalnya gini, perusahaan rumah makan lah ya, kita kasih contoh misalnya kalau dulu dia memberikan atau dia ketika ada yang mengorder minuman, kemudian dia hanya menutupinya dengan penutup yang gampang dilepas. Nah, tetapi sekarang kebanyakan yang saya lihat ialah ketika kita mengorder minuman dan kita bungkus, itu yang terjadi ialah mereka sudah bisa melakukan jadi penutup atasnya itu mereka sudah bisa menggunakan mesin, yang mana itu harus dibuka dengan atau ditusuk dengan sedotan sehingga kita bisa menikmati minuman tersebut. Kemudian berikutnya itu peningkatan loyalitas
Jadi, hal ini penting dilakukan untuk meraih pangsa pasar yang besar. Jadi ketika kita melakukan promosi yang besar-besaran ini, atau dengan diskon yang besar-besar, tentunya akan meningkatkan loyalitas dari pelanggan kita. Atau bahkan, kita bisa memperoleh potensi pendapatan dari customer-customer yang lainnya. Kemudian ada terlibat dalam proses pembiayaan yang dilakukan oleh konsumen. Jadi bagaimana perusahaan bisa memfasilitasi keinginan konsumen dalam misalnya untuk mendapatkan dana atau apa, yang mana perusahaan bisa menjaminkan bahwa konsumen ini dia mampu untuk memenuhi atau apa ya dibilangnya itu ya, tepat atau on time dalam melakukan pembayaran. Kemudian ada juga merusak kualitas kemudian melempar kembali ke produk ke pasar. Jadi ini merupakan perbuatan yang memang bisa dibilang antara ilegal maupun legal ya. Kenapa? Karena dia dengan sengaja membeli produk pesaing, kemudian dia melakukan perusakan dan merempar produk tersebut ke pasar. Jadi yang customer lihat ialah produk tersebut ini bukanlah produksi dari perusahaan yang melakukan perusakan, tetapi perusahaan yang dirugikan, atau yang dirusaki produknya, yang dilepas ke pasar. Yang mana akan berpengaruh terhadap loyalitas dari pelanggan perusahaan tersebut maupun pasar yang mungkin saja tidak atau bahkan meninggalkan produk tersebut. Jadi, terus apa yang harus dilakukan oleh perusahaan kecil atau perusahaan pesaing? Jadi, yang pertama itu harus melakukan efisiensi biaya. Ini tidaklah mudah, karena ia harus mengetahui secara pasti bagaimana proses operasional, kemudian bagaimana biaya dari setiap produk yang dihasilkan. Kemudian, fokus pada celah pasar yang belum dimasuki. Ini merupakan strategi baru yang mana dia bisa membaca peluang yang ada tanpa harus melakukan persaingan secara terbuka dengan perusahaan dominan. Kemudian dapat melakukan bisnis war dengan perusahaan dominan. Ini biasanya nih bisnis war ini terjadi pada iklan. Kadang-kala kita melihat iklan bahwa ada yang mengatakan bahwa memakai produk dengan kualitas ini tentu tidak sebagus dengan produk mereka. Jadi ada 3 hal inilah yang bisa dibilang harus dilakukan oleh pesaing kecil atau perusahaan baru untuk bisa bersaing dengan perusahaan yang dominan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Kiranya informasi ini menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih.